Apakah bahagia? Setelah lama terdiam, akhirnya pertanyaan itu keluar dari bibir Fatan. Iya, aku bahagia, ucap Zahra bohong. Jika bahagia, kenapa kamu menangis? Aku menangis karena kesal. Kenapa abang seenaknya saja datang dan pergi dari hidupku? Maafkan abang. Apa kamu mencintai suamimu? Zahra memandang Fatan, kemudian menjawab pertanyaan pria itu. Iya, aku sangat mencintainya, jawabnya dengan mantap. Zahra memang tidak berbohong. Dia mencintai suaminya sekarang. Dia sangat mencintai Revan. Cinta yang membuatnya buta, bahkan tuli untuk hanya sekedar menyadari kebenaran yang ada. Jika Fatan bertanya tahun lalu, pasti dengan sangat yakin ia menjawab bahwa dia sangat mencintai Fatan. Baiklah, abang ikut bahagia jika kamu bahagia. Tapi, bolehkah abang memelukmu? Zahra mengangguk. Fatan membawa Zahra ke dalam pelukannya. Setitik air mata memaksa untuk jatuh dari mata Fatan. Tapi pria itu buru-buru menghapusnya. Dia tidak ingin Zahra tahu kalau dirinya menangis. Setelah melepas pelukannya, Zahra melihat jam di tangannya. Hampir maghrib. Aku harus pulang, bang. Boleh aku mengantarmu? Tapi aku bawa mobil. Baiklah, kalau begitu aku akan mengawalmu dari belakang. Terserah abang saja. Setelah itu mereka masuk ke dalam untuk pamit kepada orang tua Zahra. Fatan merangkul pundak Zahra seperti 4 tahun yang lalu sebelum mereka berpisah. Bagi Fatan, tak apa, dia tak bisa memiliki Zahra. Yang penting Zahra bahagia. Orang tua Zahra tersenyum melihat Fatan dan Zahra. Dalam benak mereka berandai. Seandainya saja putrinya belum menikah, pasti mereka akan merestui anaknya menikah dengan Fatan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bisa saja mereka menyuruh Zahra bercerai. Tapi mereka sadar, bukan kapasitasnya mencampuri urusan rumah tangga putrinya. Setelah pamit, Zahra meninggalkan rumah orang tuanya, dengan Fatan yang mengekorinya dari belakang. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, Zahra menghentikan mobil. Begitu juga dengan Fatan. Abang mau mampir? Tanya Zahra. Kapan-kapan saja, yang penting kau sudah tahu rumahmu. Oke, abang hati-hati ya di jalan. Fatan mengangguk dengan senyumnya. Setelah Zahra memasuki pelataran rumah, Fatan juga berlalu dari jalanan depan rumah Zahra dan Revan. Dia akan tetap tersenyum, meskipun hatinya mungkin saat ini benar-benar hancur. Zahra memasukkan mobilnya ke garasi. Mobil Revan sudah terparkir di sana. Sebenarnya saat ini wanita itu sangat enggan bertemu dengan suaminya. Tapi dia juga harus tahu apa kejutan yang akan diberikan oleh Revan. Dengan ragu, Zahra memegang gagang pintu. Otaknya masih saja berpikir, maju atau mundur. Akhirnya dia memilih untuk mendorong pintu. Tiba-tiba saja mawar merah muncul dari balik pintu. Tanpa Zahra tahu, Revan langsung bersembunyi di belakang pintu saat mendengar mobil Zahra masuk ke pekarangan rumah mereka. Maafkan aku yang selalu sibuk. Sampai aku tidak datang ke acara paling penting dalam hidupmu, ucap Revan. Zahra dia mematung. Hatinya kesal. Otaknya menyuruhnya agar dia bersikap dingin pada suaminya untuk sementara. Paling tidak sampai suaminya menjelaskan semuanya. Tapi lagi-lagi kesinkronan seakan tak pernah terjadi antara otak dan hati Zahra. Gerakan tangannya yang menerima bunga mawar itu seakan memberi kesan bahwa wanita itu telah memaafkan sang suami. Tak ingin buang waktu, Revan langsung membawa Zahra ke dalam dekapannya, menciumi kepala Zahra sambil terus mengucapkan kata maaf. Sekarang sekeras apapun hati Zahra selalu saja berakhir sama. Dia akan luluh dengan perlakuan manis Revan. Oh iya, kamu sudah makan belum? Tanya Revan. Zahra menggeleng. Ya sudah, ayo kita makan. Aku sudah masak buat kamu. Emang Mas bisa masak? Ya cuma spaghetti sih aku bisa. Jadi Mas memasakkanku spaghetti? Iya, tapi spagettinya spesial. Spesial pakai apa? Pakai sayang. Nggak pakai cinta. Revan hanya tersenyum menanggapi. Aku tahu Mas, cinta kamu memang bukan buatku. Batin Zahra. Gimana? Enak? Tanya Revan setelah Zahra mencicipi spaghetti buatannya. Lumayan. Berapa nilainya? Berapa ya? Zahra pura-pura berpikir. 8. Ya, kok cuma 8? Kenapa nggak 10? Bagi banyak orang mungkin 10 adalah yang paling istimewa.
tapi buatku yang paling istimewa itu 8. Karena angka 8 satu-satunya angka yang tak berujung. Begitu juga rasa cinta aku buat Mas, tak berujung. Penjelasan Zahra membuat Revan terdiam. Hatinya bergetar mendengarnya. Satu sisi hatinya ingin menjadikan Zahra satu-satunya, tetapi di sisi lain pria itu begitu sangat mencintai Agni. Dia sangat meyakini bahwa Agni lah jodohnya. Dia mendominasi makan malam mereka. Sesekali Revan melirik Zahra. Setelah makanan berpindah ke perut, Zahra berdiri berniat untuk membereskan piring-piring di meja. Namun Revan mencegahnya. Nanti aja beresinnya. Zahra pun kembali duduk. Kenapa Mas? Aku mau kasih ini, ucap Revan sambil memberikan kotak kado kepada Zahra. Apa ini Mas? Buka saja. Zahra membukanya. Ada gaun yang sangat cantik di sana. Gaun. Revan mengangguk. Untuk apa Mas? Aku mau besok kita dinner berdua. Ada yang mau aku bicarakan. Apa itu Mas? Besok. Harus besok ya? Aku mau besok kamu dandan yang cantik. Jam 7:30 kamu harus udah di sana. Pakai taksi aja ya, biar bisa pulang satu mobil. Aku langsung dari rumah sakit. Alamatnya ada di kotak itu. Baiklah. Esoknya Revan berangkat jam 9 ke rumah sakit. Sementara Zahra memilih untuk membersihkan rumah. Terlalu asik dengan kegiatannya, tanpa sadar jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya, lalu bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Jam 7 malam Zahra sudah berada di depan rumah menunggu taksi yang tadi dipesannya untuk pergi ke tempat janjiannya dengan Revan. Tidak sampai setengah jam wanita itu telah sampai di tempat itu. Sementara di rumah sakit saat Revan sedang bersiap untuk menemui Zahra, ponselnya tiba-tiba berdering. Halo? Kamu kenapa? Oke, tunggu. Mas ya, Mas akan segera ke sana. Revan segera memutus sambungannya. Kemudian berlari ke tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun Revan belum juga menemui Zahra. Wanita itu mulai gelisah. Pikiran buruk mulai mendominasi. Takut hal buruk menimpa suaminya. Berkali-kali Zahra menghubungi Revan. Tersambung, tapi tak satu pun dijawab oleh pria itu. Saat ini Revan sedang berada di rumah sakit. Agni lah orang yang tadi meneleponnya. Agni merasa tidak enak badan, bahkan tadi hampir pingsan. Karena itulah ia menghubungi Revan. Dengan tergesa, Revan membawa Agni ke rumah sakit. Setelah ditangani oleh dokter mengatakan kalau tak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru dokter memberi kabar gembira bahwa Agni sekarang sedang hamil. Aku hamil, Mas. Iya, kamu hamil, sayang. Air mata bahagia mengalir di pipi mereka. Terlalu bahagia, Revan lupa bahwa ada orang yang sedang menunggunya. Bahkan di mana ponselnya sekarang pun dia juga tidak memedulikannya. Malam makin larut. Tak ada bintang malam ini. Bahkan petir seakan mengundang hujan untuk turun. Sudah jam 11 malam. Seorang wanita masih setia menunggu kedatangan suaminya. Namun yang ditunggu tak juga menampakkan batang hidungnya. Wanita itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari restoran itu. Baru sampai di pelataran restoran, hujan mengguyur. Ia akhirnya berlari menuju halte terdekat. Bertuduh sekalian menunggu taksi lewat. Mungkin karena hujan, jarang sekali ada kendaraan yang melewati tempat itu. Bahkan sejak tadi tidak ada satupun taksi yang melintas. Udara semakin dingin. Wanita itu mulai gelisah. Apalagi selama menunggu suaminya, ia tidak makan apapun. Wanita itu mulai panas dingin. Perutnya mulai melilit. Mahnya kambuh. Ia memegangi perutnya dengan sedikit berjongkok. Layaknya sebuah adegan di sinetron, sebuah mobil sedan menghampiri. Ngerasa mengenal sosok wanita yang sedang duduk di halte, pemilik mobil menyorotkan lampu mobilnya ke arah wanita itu. Yakin dengan pelihatannya, pemilik mobil itu turun dengan menggunakan payung yang diambilnya di jok belakang mobilnya. Kemudian menghampiri wanita itu. Zahra? Bang Fatan. Dengan sigap, Fatan menggendong tubuh pingsan Zahra ke mobilnya. Dia segera membawa wanita itu ke rumah sakit milik keluarga besarnya. Sesampainya di rumah sakit, Fatan langsung memanggil suster. Seorang suster langsung datang dan mendorong ranjang pasien. Zahra Fatan letakkan di ranjang tersebut. Seorang dokter langsung menginstruksikan agar Zahra segera dimasukkan ke UGD. Fatan menunggu dengan gelisah. Tak lama dokter tadi keluar dari ruang UGD. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Fatan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasien hanya telat makan. Kemungkinan punya riwayat penyakit mah.
Boleh saya melihatnya, Dok? Sebentar lagi akan dibawa ke ruang rawat. Anda bisa menemuinya di sana. Baiklah, Dok, terima kasih. Sama-sama. Kemudian dokter itu berlalu dari hadapan Fatan. Fatan memang salah satu keluarga pemilik rumah sakit. Akan tetapi saat pertama menjadi dokter dia magang di rumah sakit lain. Karena itulah dokter dan suster rumah sakit itu tidak mengenali Fatan. Setelah dibawa ke ruang rawat, Fatan segera menemui Zahra. Dia duduk di samping ranjang, sambil memandangi wajah Zahra yang masih tertidur karena pengaruh obat. Apa yang terjadi? Kenapa malam-malam begini kamu bisa sampai sendirian di jalanan? Jujur saja, Fatan tidak rela orang yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Jika memang benar, suami Zahra lah yang menyebabkan Zahra sendirian di jalanan malam-malam. Fatan putuskan untuk memejamkan matanya sambil menggenggam tangan Zahra. Kepalanya dia letakkan di samping tangan Zahra yang digenggamnya. Pria itu tidak berniat untuk menghubungi orang tua Zahra, karena dia tidak ingin mereka khawatir. Lagi pula tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari keadaan wanita itu. Fatan juga sama sekali tidak berniat untuk mencari tahu nomor ponsel suami Zahra. Entahlah, dia merasa ada yang tidak beres dengan rumah tangga Zahra. Zahra mencoba membuka matanya saat cahaya matahari mulai mengintip di balik korden jendela ruang rawatnya. Zahra memperhatikan sekitar rumah sakit. Merasa ada yang bergerak di tangannya, Fatan mencoba membuka mata yang masih terasa berat. "Hai, sudah bangun?" tanya Fatan dengan suara beratnya. "Abang, kenapa aku ada di sini?" "Semalam kamu pingsan." "Pingsan?" Fatan mengangguk. "Kenapa aku bisa pingsan? Dan kenapa abang bisa di sini?" "Kamu telat makan, mah kamu kambuh." "Dari mana kamu semalam?" Bukannya menjawab semua pertanyaan Zahra, Fatan malah balik bertanya, yang hanya ditanggapi Zahra dengan mengerutkan alisnya. "Aku menemukan kamu sendirian di halte tengah malam. Saat itu aku habis bertemu dengan teman lamaku." "Di mana suamimu? Apa ini perbuatan suamimu?" "Kenapa bang berpikiran seperti itu? Mana ada suami yang membiarkan istrinya sendirian di jalan tengah malam?" "Tapi suamiku tidak." "Lantas?" "Sudahlah bang, aku tidak ingin membahasnya. Kalau begitu, mana nomor ponsel suamimu? Biar aku telepon dia. Atau aku hubungi om dan tante." "Tidak perlu, biar nanti aku saja yang menghubungi." "Permisi." Seorang suster mengantarkan sarapan untuk Zahra. "Selamat pagi Mbak Zahra." "Pagi sus." "Sekarang lebih baik abang ke kantin sana nyari sarapan. Paling enggak ngopi-ngopi. Kamu?" "Aku enggak apa-apa. Aku juga akan makan sarapanku." "Baiklah, tapi kamu harus benar-benar menghabiskan sarapan kamu." "Iya." "Oke, aku akan kembali ke sini nanti." Zahra kemudian hanya mengangguk. Setelah Fatan pergi, "Maaf sus, apa suster kenal Dr. Revan?" Akhirnya Zahra memberanikan diri bertanya kepada suster yang sedang memeriksa infusnya, karena perasaannya benar-benar cemas. Sementara ponselnya lowbat, dia tak bisa menghubungi Revan. "Kenal mbak, beliau dokter sekaligus pemilik rumah sakit ini kan?" Zahra mengangguk. "Memangnya ada apa mbak? Apa dia bertugas hari ini?" "Setahu saya tidak mbak, istrinya kelelahan, jadi harus dirawat istrinya." "Siapa sus?" "Dokter Rara." "Kenapa sampai dirawat sus?" "Dengar-dengar sih karena lagi isi mbak." "Isi? Maksud suster hamil?" "Iya mbak, saya sudah selesai. Saya permisi dulu ya mbak." "Iya sus, terima kasih." Saat di kantin tanpa sengaja Fatan bertemu dengan Revan. "Revan? Loh, Fatan, pulang kapan lo?" Revan mendekati Fatan, kemudian memeluknya, peluk ala-ala pria. "Kemarin." "Kenapa nggak ke rumah gue? Nyokap gue kangen tuh sama lo." "Belum sempet Van, lagi tugas loh." "Enggak, lagi nemenin istri gue." Revan lupa jika saat ini keluarganya tak ada yang tahu mengenai pernikahannya dengan Agni. "Lo sendiri?" "Gue lagi nemenin temen gue. Lebih tepatnya sih wanita yang gue cintai. Tapi sayang, doi udah nikah." "Miris banget hidup lo." Fatan hanya mengangkat alis menanggapi. "Kalau udah nikah, di mana suaminya?" "Entahlah, gue nemuin dia di halte pas gue pulang abis ketemuan sama Riko." Seketika Revan teringat Zahra, tapi buru-buru ditepisnya. Dia berpikir pasti Zahra sedang berada di rumah sekarang, ingin menghubungi tetapi ponselnya kehabisan baterai. Dia berniat ingin menjelaskan semuanya tentang pernikahannya dan tentang kehamilan Agni. Sebenarnya tujuan dia mengajak Zahra makan malam adalah dia ingin jujur pada istrinya bahwa selama ini dia mencintai wanita lain, dan dia berniat untuk meresmikan pernikahannya dengan Agni tanpa melanggar janjinya pada almarhum papanya. Ya,
Sesuai perkataan papanya sebelum kecelakaan, Revan tidak akan menceraikan salah satu dari mereka. Bahkan Revan sudah bertekad akan belajar mencintai Zahra, agar dia dapat bersikap adil kepada kedua istrinya. Gimana keadaannya? Tanya Revan. Udah mendingan, paling hari ini juga boleh pulang. Istri lo gimana? Harus bed rest, kalau nggak besok paling lusa baru boleh pulang. Gimana? Lo udah balik? Lo udah nggak nolak kan buat tugas di rumah sakit ini? Tinggal kita berdua bro. Tenang aja, tapi paling enggak nunggu semingguan lagi. Gue harus siapkan semuanya. Oke lah, gue pegang omongan lo. Gak usah khawatir. Fatan melihat jam di tangannya. Gue ke dalam dulu ya, udah kelamaan gue ninggalin temen gue. Gak mau nengokin istri gue lo. Gampang, ntar gue juga nengok, sekalian kenalan. Oke kalau gitu. Kok lama? Tanya Zahra. Iya, tadi habis ketemu sama sepupu aku. Dia dokter di sini. Lama kami gak ketemu. Aku juga belum sempat ke rumahnya. Dia lagi nungguin istrinya yang hamil. Zahra hanya beroh saja menanggapinya. Kamu udah menghubungi suami kamu? Ponselku mati. Lagi pula hari ini aku udah boleh pulang kan bang? Iya juga. Tapi aku gak mau juga dikira nyulik bini orang. Pakai aja ponselku. Gak usah bang, aku gak hafal nomornya. What? Bisa-bisanya nomor suami gak hafal? Istri durhaka kamu. Zahra hanya tersenyum kecut. Abang gak kepikiran untuk mandi? Nanti aja sekalian. Jorok. Kayak kamu udah mandi aja. Aku kan lagi sakit. Masa orang sakit bisa bawel kayak gini? Fatan menarik hidung Zahra sampai Zahra merasa kesakitan. Setidaknya wanita itu terhibur bersama Fatan. Ia bisa melupakan mengkhianatan Revan sejenak. Tiba-tiba ponsel Fatan berbunyi. Dia keluar ruangan untuk berbicara. Setelah sebelumnya meminta izin pada Zahra. Zahra teringat perkataan Fatan. Fatan mengatakan dia bertemu sepupunya yang dokter dan katanya sedang menunggu istrinya yang sedang hamil. Apa mungkin itu Revan? Jika iya, betapa sempitnya dunia ini. Dan jika memang iya mereka saudara, jangan sampai Bang Fatan tahu kalau aku istri Revan. Setidaknya untuk saat ini. Batin Zahra. Tak lama Fatan masuk lagi. Aku sudah menemui dokter. Katanya kamu boleh pulang hari ini. Baguslah, aku udah gak betah kamu ini. Memangnya ada orang yang merasa betah di rumah sakit? Baiklah, itu gak penting. Sekarang aku mau ke mobil ambil baju. Aku mau mandi di sini. Boleh aku minta tolong bang? Apa? Belikan aku baju buat dipakai pas aku pulang nanti. Kamu gak apa-apa sendirian? Gak apa-apa. Oke, aku usahakan gak lama. Ya udah sana buruan. Kamu gak usah kemana-mana loh. Iya. Fatan pergi meninggalkan Zahra. Bosan menunggu, Zahra putuskan untuk keluar ruangan. Ia berada di lantai atas, di ruang VVIP, jauh dari taman. Kamu gak pulang, Mas? Aku gak mau ninggalin kamu sendirian. Kalau nanti Zahra marah, kamu juga istri aku. Dia gak berhak marah. Apalagi kamu sedang hamil anak aku. Tapi kan dia gak tahu, Mas. Aku akan menjelaskan semuanya. Aku akan bawa kamu pulang ke rumahku dan Zahra. Tidak mungkin aku membiarkanmu sendirian dalam keadaan hamil. Tapi Mas, udah, kamu jangan pikirkan itu. Kamu harus banyak istirahat. Zahra terpaku mendengar pembicaraan sepasang suami istri itu. Karena ruangan VVIP jadi tidak terlalu ramai. Pintu ruang rawat Agni juga tidak tertutup rapat. Zahra bisa mendengar semua yang mereka bicarakan tadi. Wanita itu melihat Revan berjalan menuju pintu keluar ruang rawat Agni. Ia ingin pergi, tetapi kakinya benar-benar sulit ia gerakan. Revan menutup pintu, kemudian berbalik. Ekspresi terkejut bercampur panik sangat terlihat di wajahnya. Air mata yang dari tadi pagi Zahra tahan akhirnya lolos juga. Revan menghampiri Zahra. Zahra, kamu kenapa? Tanya Revan terbata. Zahra diam. Revan mencoba meraih pundak Zahra, tetapi wanita itu menepisnya. 4 jam. 4 jam aku menunggu suamiku. Tapi ternyata suamiku sedang bersama istrinya yang lain. Perkataan Zahra membuat ekspresi terkejut kembali terlihat di wajah Revan. Maafkan aku Zahra. Selalu itu yang kamu ucapkan. Zahra berbalik, berniat kembali ke ruang rawatnya. Namun Revan menahan pergelangan tangannya. Lagi-lagi Zahra menepis. Aku bisa jelaskan semuanya. Ya, memang kamu harus jelaskan semuanya. Aku akan menunggumu di rumah. Zahra berjalan cepat. Revan mengejarnya. Biarkan aku sendiri. Aku bukan prioritasmu. Urusi saja istrimu yang sedang mengandung anakmu. Wanita itu melanjutkan langkahnya meninggalkan Revan yang diam mematung. Halo, menyukai cerita ini? Boleh banget buat subscribe channel ini.
Karena cerita-cerita yang ditayangkan di channel ini tidak akan bertele-tele. Harus subscribe dan nyalakan lonceng pokoknya, biar gak ketinggalan notifikasi cerita baru.